jamaah haji dari PC Persis Rancaikek. Punten anu jamaah haji biasa racun atau saladir jamaah haji sadaya sabaraha ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah ibu sang simpuling insyaallah ya. Terus oke. Apa nanti ada pelantikan pengurus dan WKM ya. Ada serah terima wakaf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah sebuah kebahagiaan dan mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Oleh karena itu insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas satu bahasan yang berkaitan dan juga mudah-mudahan jadi bekal bukan hanya untuk jamaah haji tetapi untuk kita semua. Kita akan merenungi dan lebih mendalami tentang makna dari kata mabrur ya. Jadi apa yang disebut dengan mabrur? Sebab ketika kita membicarakan tentang haji, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang lebih penting dalam ibadah haji itu selain kata mabrur. Ya Ibu, terus itu cari pelajaran makna heula supaya sarana repeh. Supaya semburi teh capek. Ngadus waktu. Ya. Bapak-bapaknya sahabatnya sendiri. Supaya dia ibu-ibu serana kene tentang apa? Ya. Sok Pak ada terasa waktu salat. Ya. Ketinggalan ibu-ibu tak can makna sadayana. Ibu pacen sekali ibu. Itu di program sekali kene. Bapak biasa menyampaikan ya. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi tidak ada yang paling penting di dalam ibadah haji selain mabrur. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah satunya lagi itu adalah menjadi kifarat di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala selain surga. Jadi dalam ibadah haji itu Pak Bu, kurang sok ribuh nyarioskeun naon? Nyarioskeun engke hotelna di mana? Pemondokanna di mana? Teras mekel naon wae? Judulnya kloter sabaraha. Ya. Angkatna di mana? Sagala opi, segala cerita haji. Jadi haji itu satu nama sejuta cerita. Ya, jadi satu nama sejuta cerita, silakan saja. Jadi bagi yang belum haji, apalagi yang sudah haji, kalau bercerita tentang haji pasti panjang. Sepupami ayah antas haji, Pak punya pernah beli sama pakai jangan baheula haji, sina ngobrol, antep 2 dinten mau tamat. Nah, antep 2 dinten mau tamat mah, aya we ngobrolna teh. Pengalaman waktu haji, itulah haji. Jadi satu nama sejuta cerita dari berbagai aspeknya. Tetapi sesungguhnya yang paling penting tidak selain apa? Selain mabrur. Sebab itulah yang menjadi harapan dan tujuan kita semua. Jadi haji itu ibadah yang sangat idam-idamkan, sangat diharapkan. Semua orang ingin berangkat ibadah haji. Jadi saudara biasanya jami upami dipiwarang ibadah itu sesah. So, dipiwarang sholat sesah, dipiwarang zakat sesah. Saudara aya 2 ibadah anu jalmi pada hoyong. Kahiji nikah, kadua kawin. Jadi eta tidak ibadah, gitu ya. Mau satu Ustaz Aceh cenah tadi itu hayang ibadahna hayang piknikna, cenah gitu kan. Hoyong ibadahna nya piknik nama eta mah nomor 2 gitu ya. Nah, maka ibadah haji itu yang paling penting
penting adalah bagaimana kita mendapatkan kemakmuran, karena itu yang menjamin kita masuk surga. Dan kalau dihitung oleh ONH, sebenarnya masih soalnya namanya ONH itu ongkos naik haji, sok diplesetkeun jantan ongkos haji naik, sebab terus kan peraturan gitu ya. Nah sekarang mah namanya BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji gitu ya. Nah nama supaya diplesetkeun ongkos haji naik gitu ya. Berapa Bu ini? Setor awalnya 25 juta. Kemarin lunasan kira nampung 30 hiji 34. 30 hiji nya jumlah bisa ganti 60 juta lah ya. 60 juta mahal tuh ongkos haji. Awis tuh. Terus kan tenan upami ukuran dikaitkan sareng jaminan antara janji Allah. Pikeun anu haji mabrur nyaeta baris kene surga ti Allah Subhanahu wa taala cing 60 juta kene surga. Murah pisan atuh. 60 juta di alam dunia hayang ada bumi kene bumi siga kumaha. Dapur rumput. Nah, dapur rumputnya. Dapur geus susukan. Buka pantai dalam susukan. Ya, zaman alina 60 juta. Iya 60 juta. Jaminan anak di Allah Subhanahu wa taala surga murah. Mukanya akal kan surga teh sada 10 juta. Ya, tapi surga itu oleh apa? Oleh mabrurnya. Ya, maka yang harus kita pahami itu apa yang dimaksud dengan mabrur. Dan kata mabrur ini Bapak Ibu sekalian, ini ternyata bukan hanya untuk yang haji saja, tetapi untuk kita semua. Ya, karena ternyata di dalam hadis mabrur itu tidak dikaitkan dengan haji saja, tetapi dikaitkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, maka biar berurutan Pak Bu. Dan kalau kita lihat secara kronologis, ini luar biasa. Al-Quran syariat seolah-olah sudah mengatur ya ibadah haji ini datang setelah selesai kewajiban ibadah saum di bulan Ramadan. Kan tidak lama selesai ibadah saum, kemudian datang kewajiban ibadah haji. Ya, karena setelah saum Ramadan itu datang bulan Syawal. Bulan Syawal itu miqat zaman, batas waktu pelaksanaan ibadah haji. Ustaz, kan haji mau ke cenah kamidana pakai dalapan, tarofana pakai salapan. Nah, hati Syawal itu adalah miqat zaman. Ini kita sudah boleh bepergian ke tanah suci untuk ibadah haji. Jadi orang kene di ayeuna kan kloter haji saatnya. Ya, sekarang sudah Zulqa'dah. Ya. Jadi kalau dari bulan Syawal kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah boleh. Kita berangkat bulan Syawal, kemudian melaksanakan ibadah umrohnya itu untuk haji, dan kita diam di Mekah sampai ibadah haji itu sudah boleh. Tapi kalau kita berangkatnya sebelum Syawal, angkat urang teh Ramadan kan itu, terus Ramadan teh urang teh umrohnya. Nah, kene terkini, tapi urang terkini ngajanten ke umroh eta kanggo haji. Margi naon teu acan lebet mikot haji. Ya, jadi kalau kita mau haji nanti bulan Syawal umroh lagi. Umrohnya untuk haji, umroh sebelumnya itu adalah umroh biasa gitu. Nah, kita lihat selesai ibadah Ramadan, kemudian datang Syawal. Syawal itu awal miqat, batas waktu keberangkatan jamaah haji, maka berarti ini seolah-olah sudah disusun oleh Allah ya. Kewajiban, dan sebelum berangkat haji oleh Allah itu kita dididik dulu, dikuatkan dulu bekalnya, yaitu bekal ketakwaan. Maka Pak Bu, ibadah Ramadan diwajibkan untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Agar apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini sebagai apa? Menurutnya ya, sebagai bekal. Bekal untuk apa? Sebetulnya bekal untuk hidup takwa itu, ya. Tetapi takwa itu ternyata ini menjadi bekal untuk siapa? Untuk orang yang akan melaksanakan ibadah haji.
kemudian dia melaksanakan haji, hajinya jadi mabrur. Nah, maka Pak Bu, luhur mana iman sama takwa? Ya, mana yang lebih tinggi derajatnya? Iman dan takwa. Orang yang beriman atau orang yang bertakwa? Ya, ini mungkin kalau pembahasan takwa ini kemarin sudah selesai di Ramadan, bahkan kos-kosan juga. Ya, la'alakum tatakun deui, la'alakum tatakun deui. Tapi pamit diuji pusing kuring ayeuna ditawas sing jelaskeun naon disebut takwa teh, sing kana jarak we. Gitu nya, ya biasa. Pamit ngawas macam di petel, sadidinya pamit di petel engke pengawasan berikutnya bubar. Nah, ustaz eta masuk naros cenah petel gitu nya. Nah, teu we Bu, teu ada orang majilot. Ya, jilot, ngaji kolot. Tentunya, anu ngaji kolot mah bar, oh ada bubar, ada kolot, makanya ngaji sering. Gitunya cing rajin, ieu mah geus ngaji lot, bar ho, ngajina ngedul tentunya. We. Nah, Pak Bu, kita urutkan dulu ya. Iman, takwa, mabrur. Ya. Iman, takwa, mabrur. Islam itu mau Ustaz. Ketika disebut iman, maka Islam itu tercakup di sana. Ketika disebut Islam, maka iman itu tercakup di sana. Iman dan Islam itu adalah dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, iman itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keyakinan. Islam itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan amal perbuatan. Makanya lihat rukun iman semuanya keyakinan. Sementara rukun Islam satu keyakinan, 4 itu amal perbuatan. Ya, iman itu sering didefinisikan adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi tak apa i'tiqad ya dalam hati, kemudian disebutkan dalam ucapan, dibuktikan dengan amal perbuatan, itu bukan iman dan Islam. Ya, iman dan Islam. Jadi iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Kecuali di dalam Al-Quran kadang disebut Islamnya Islam dengan iman berdampingan. Kalau disebut Islam dan iman berdampingan ada penekanan. Ya, contoh misalnya dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, saya seorang Arab deh. Jadi orang Arab Badui, orang Arab gunung. Mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakanlah kami ini Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk di dalam hati-hati mereka. Jadi ada orang-orang yang dia baru Islam, imannya belum kuat. Tetapi perintah lain dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, artinya apa? Artinya sini ada penekanan. Tidak cukup iman sebagai keyakinan saja, tetapi juga harus dijadikan atau dibuktikan dengan keislaman. Maka masuklah dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Nah, itulah iman. Kemudian iman ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, keimanan seseorang itu ada fluktuasinya. Kadang naik, kadang turun. Ya, yazid wa yanqus. Kemudian keimanan setiap orang atau masing-masing orang itu beda-beda derajatnya. Ya, jadi kurang di wajib masjid ini sadayana tersami derajat keimanan. Ya, jadi kalau apakah orang yang hadir di sini ini semuanya orang beriman? Saya jamin semuanya orang beriman. Saya jamin, ya. Tetapi derajat keimanan kita masing-masing ini berbeda. Punten cantantos di derajat keimanan simkuring anu caling di dieu, langkung luhur tibatan derajat keimanan ibu. Tibatan derajat keimanan bapak-bapak anu hadir di dieu. Tiasa jantan derajat keimanan bapak-bapak sareng ibu-ibu itu lebih tinggi daripada derajat keimanan saya. Kenapa? Karena derajat keimanan seseorang itu tergantung juga derajat atau tingkat ketakwaan, ketaatannya.
Nah, maka iman, kalau disebut kita orang beriman, semuanya beriman. Karena kalau kita mengatakan kafir, waduh bahaya gitu. Akibatnya, ya. Makanya kalau dalam hadis itu sering ada perkataan la yu'min itu bukan tidak beriman dalam arti kafir, tetapi tidak beriman dalam arti tidak sempurna keimanannya. Makanya iman itu bertingkat-tingkat. Punten Bu, cing ari jalmi anu salat subuhna kaberangan urang disebut kafir teu? Henteu. Cing darajatna kami henteu sareng jalmi anu salat subuhna tepat waktu. Mungkin atuh piraku. Enak aja kaberangan sarua jeung anu salat tepat waktu. Nya, cing anu salat subuh di bumi, nah sareng anu salat subuh berjamaah di masjid saya mana? Berarti derajat keimanan lah tinggi mana? Ya, tinggi anu di masjid. Cing, wan tingkatkeun teh. Iya mah sholat subuh di masjid tapi teu tahajud. Anu ieu mah gugah kita bukti. Teras kajaman, teras tahajud, tos tahajud ngantosan subuh nanti naos Al-Qur'an. Teras subuh waktu subuh angkat ke masjid berjamaah di masjid. Cing tinggi mana derajat keimanan sareng. Nah, itulah derajat keimanan. Dia semakin tinggi berdasarkan derajat ketaatannya, berdasarkan tingkat ketaatannya. Jadi semua kita ini beriman, tapi derajat keimanan kita ini tergantung dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi iman dan Islam teh Pak teu biasa dipisahkan. Ya. Nah, lalu si orang yang beriman ini oleh Allah diberikan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk melaksanakan saum. Saum ini bagian dari mana? Bagian dari Islam. Makanya dalam Al-Quran perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum, ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti apakah setiap orang yang beriman itu bertakwa? Belum tentu. Apakah setiap orang yang bertakwa itu beriman? Iya. Tidak mungkin dia bertakwa kalau dia tidak beriman. Takwa itu adalah derajat tertinggi dari keimanan seseorang. Ya. Jadi takwa itu derajat tertinggi dari keimanan seseorang. Orang tepaku itu cukup iman hukum. Ya, tapi harus juga keimanan kita ini menjadi keimanan yang berkualitas sehingga menjadi orang yang bertakwa. Takwa secara bahasa artinya apa? Menjaga, ya, dari waqa yaqi wiqayatan, itu artinya menjaga. Tetapi sebetulnya takwa itu di atas lagi. Sebab secara bahasa takwa itu bukan dari waqa. Jadi waqa yaqi ma wazan fa'ala yaf'ilu. Santri imam sulasi mujarrad, ya, artinya menjaga. Tapi takwa itu masdar bukan dari waqa, tapi dari ittaqa yattaqi. Apa ittaqa yattaqi? Ittaqa yattaqi itu artinya adalah ittikhadhu wiqayah, menjadikan satu penjagaan, menjadikan satu perlindungan kepada diri. Dari apa itu? Dari sesuatu yang ditakuti. Itu adalah takwa secara bahasa. Punten Pak Bu, urang teh sieun hujan. Terus urang teh nak pajeng. Di pajeng tah urang jangan pajeng ngagunakeun pajeng teh numutkeun bahasa Arab hartosna eta teh ittaqwa. Eta teh takwa. Jadi kenapa? Karena kita takut tertimpa air hujan. Kenapa takut tertimpa air hujan? Bahaya. Biasa sakit, biasa flu, biasa demam, biasa lebat angin. Itunya kehujanan teh. Sangkan teh kehujanan, urang teh mau pajeng. Itulah yang disebut dengan takwa secara bahasa. Takwa secara istilah atau yang dimaksud dengan takwa kepada Allah itu apa? Takwa kepada Allah itu adalah seorang hamba menjadikan perlindungan untuk dirinya. Dari apa? Dari yang ia takuti. Apa yang kita takuti? Adab Allah. Apa yang kita takuti? Murka Allah Subhanahu wa taala. Orang disieun dibenduan ku Allah.
urang teh sieun diazab ku Allah. Kulang karep itu urang ngajantenkeun perlindungan ka diri urang di dunya. Ya, makanya dina syarah Arba'in Nawawi disebutkeun nu dimaksud ku taqwa teh nyaeta an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min iqabihi wiqayatan taqihi wa tahfadhu. Seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan yang ia takuti, apa itu? Azab Allah. Jadi kenapa? Wiqayatan, penjaga, pelindung, taqihi wa tahfadhu, yang menjaganya dan melindunginya dari azab Allah, dari murka Allah tersebut. Dengan cara apa? Wa dzalika bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Kalau masuk ditanya cara tuntungna hungkul, naon cenah eta takwa teh? Takwa teh ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan laranganna. Eta mah carana tuntungna. Tapi pamicet bahasa rada kerenna jeung bahasa rada akademisna, filosofina sanes kitu gitunya. Jadi filosofina teh nyaeta takwa teh yaitu menjadikan perlindungan pada diri kita. Dari apa? Dari murka Allah, dari azab Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya ini menjadi satu instrumen untuk melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah konsekuensi orang yang beriman. Ya, tuntutan bikin jalmi anu iman sama upami iman henteu kitu. Oh, makana teh cukup iman unggul, kena ditingkatkeun derajatna menjadi derajat orang yang bertakwa. Kenapa? Allah tentukan sahur dan Allah pilih bulan Ramadan, Pak Bu. Sebab ternyata di dalam sahur, di dalam Ramadan itu melatih kita untuk menjadikan perlindungan diri kita, ibadahna dilatih. Ya, teras naon deui Pak Bu dilatih teh? Akhlakna oge dilatih di dalam Ramadan teh. Ya, sehingga itulah orang yang nanti setelah sahur dia keluar menjadi orang yang bertakwa. Pak Bu, ya, di dalam Ramadan sahur itu tadi saya sebutkan sebagai tujuan, tetapi dalam kehidupan, ya maaf, saya tujuan, kewajibannya. Takwa itu sebagai tujuan, tetapi di dalam kehidupan takwa itu adalah sebagai bekal. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Tujuan. Tidak naon, tidak salah. Tetapi di kehidupan sadinten takwa itu sebagai apa? Sebagai bekal. Apa dalilnya? 187 Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ustaz kan kita baca ayat tentang haji. Saya acarakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kita dibahas khususnya. Kita dibahas khusus. Ya, ini masa mengetahui. Betul, ayat ini secara teks itu berkaitan dengan haji. Ya, secara teks itu berkaitan dengan haji. Tapi, dina haji itu ulang diajar dulu. Ya, dina haji itu diajar dulu. Maka hakikatnya takwa itu bukan hanya bekal untuk haji, tapi dia juga bekal untuk hidup. Tapi ada penguat lain bahwa takwa itu sebagai bekal. Ya, dari mana Pak Bu? Mangga dina Ali Imran 105. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti takwa teh kurang telah dijagi dugi kairaha, dugi kumaha, salami kumaha urang, salami urang hirup. Berarti takwa teh kedah nempel di diri urang
Islam itu adalah sebagai bekal hidup kita. Karena itulah yang akan menjadi pelindung. Nah, memang eta geuning cenah takwa teh sesat. Nah, iman musim kuring kamari dijelaskeun di Al-Jabar. Ibu-ibu hadir tuh? Hadir. Ya, berarti mau jelaskeun di musim kuring. Nah, jadi Bapak, ternyata di dalam Al-Quran takwa itu selain disebut bekal, disebut juga sebagai pakaian. Pakaian yang apa? Yang menempel pada diri kita. Nah, maka wamidina Al-Baqarah 187 wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kami sudah turunkan kepada kalian libasan, pakaian yuwari sawatikum yang akan menutupi aurat kalian, warisan dan juga bulu-bulu wol, ya, menjadi bahan pakaian yang mewah. Tetapi ingat, walibasut taqwa dzalika khair. Tetapi pakaian ketakwaan itu lebih baik. Jadi Pak Bu, ieu teh narasina masami. Ya. Jadi redaksina masami. Ti Allah teh tadi di Al-Baqarah, berbekalah kalian sebaik, tapi ingat sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Kenapa? Karena kita biasanya konsentrasi kita itu adalah kepada perbekalan yang sifatnya material. Terus so, di ayeuna pada angkat haji. Naon? Eusi orang naon wae. Kenging teu nyanak itu nyanak ieu. Kan kapungkur mah coret-coret wae kana. Nya, kapungkur mah pada haji teh coret, beas, minyak, gula, wah cana segala rupi teh. Disangkana di Arab teh negara primitif teh aya naon. Gitu nya. Sareng memang kapungkur mah henteu dipasihan tuang salami ka ya, ayeuna mah kan pasihan konsumsi catering, sadinten dia sekali, dan teu kedah masak gitu. Sok sanaos papasakan teh sok pesen. Dan teu kemung di hotel lagi anu masak. Tapi nya tiasa bae maling-maling gitu ya. Nah, sehingga Pak Bu ayeuna mah dilarang jadi ada rice cooker, meser lagi di rice cooker gitu ya. Itu artinya apa? Saya ingin katakan bahwa kita itu perhatian untuk hal materi itu sangat besar. Silakan katakan. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai kita lupa bekal ketakwaan. Berbekalah kalian silakan. Tetapi ingat, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Nah, dalam ayat ini Allah telah menurunkan untuk kalian pakaian. Ya anda mau kurang tekan teh tina bahan-bahan anu ku Allah dilungsurkeun. Nya, ti langit Allah teh ngalungsurkeun mah cai. Ngan ku cai eta teh tumbuh-tumbuhan jadi tangkal kapas. Kapasna di apa dirajut janten we kain gitulah panjang proses nama didugikeun ka dijahitna dugikeun ka diamuk urang qad anzalna 'alaikum libasan wa sawatikum warisha. Tetapi kalau ingat kita itu senantiasa mempunyai perhatian terhadap pakaian fisik ya bari angkat naos nama wajib mananya naon ieu kamari atos isin naon ieu kan kamari atos kan tenan kaulaman mah ya, pami angkat kaulaman, ya, pami angkat kaulaman teh, ieu teh kamari cenah kaulaman itu di amanah teh, ge pami kapendak di rumahnya, gitu. Di rumah teh aya bacuk dasami, dan nyumput atuh, nah isin, gitunya. Ibu-ibu mah gitu, ya. Tapi biasa memang fitrahnya itu begitu. Tapi bapak-bapak macuk mana wae bebas. Ya, nu penting naon? Mungkin itu tuang naon. Bapak-bapak, ya, jadi upami bapak-bapak mah acik ya Pak. Tok ibu-ibu makan istri. Enak ngaos enak pada seragam mana? Ya, pada seragam kan seragam teh PJ, PR, PC, PD, PW, PP terus genep seragam. Ya, da acan teh pami aya acara-acara khusus, aya seragam deui gitu nya. Kayaknya henteu mangga teh deui ari simkuring mah teu masalah tuh. Kan pamininggal dengan pesan Al-Quran ya kita itu sering punya perhatian yang sangat besar terhadap pakaian fisik. Allah mengingatkan kepada kita walibasi taqwa dzalika khair.
pakaian ketakwaan itu lebih baik. Artinya apa? Silahkan kalian mempunyai perhatian terhadap pakaian fisik kita, tapi ingat, pakaian batin kita yaitu ketakwaan harus senantiasa menempel kepada diri kita. Jadi takwa teh Pak Bu sanes kumpul bekal, tapi pakaian anu kada nempel di diri urang. Tayang musim kuring kamari disebutkan, maka setelah saum yang paling penting itu adalah bagaimana kita istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu ketakwaan ini senantiasa kita jaga, kita pelihara bagaikan pakaian yang menempel pada diri kita. Tetapi akan sesat, makanya sahur Rasul sadidu wa qaribu, ya, dekatkanlah, tepatkanlah, dekatkanlah, tepatkanlah. Agar apa? Agar takwa ini menempel pada diri kita. Ada yang menafsirkan bahwa takwa sebagai pakaian itu apa? Takwa sebagai pakaian itu adalah karena apa? Di antara yang mendukung ketakwaan itu adalah sifat malu al-haya. Jadi al-haya itu adalah menjadi pakaian yang melindungi diri kita. Kenapa? Setiap kita mau berbuat dosa, setiap kita mau berbuat maksiat, setiap kita mau berbuat salah, malu. Karena pada dasarnya dosa itu adalah sesuatu yang kalau diketahui oleh orang lain, maka itu menjadi malu pada diri kita. Wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihi nas. Dosa itu adalah yang ada di dalam diri dan kita malu. Ya, dan kita tidak suka kalau orang lain tahu itu adalah modal. Ya, dan itu dilatih saum teh. Saum teh ngalatih ka urang. Ngalatih isin pamikiran bilang dosa. So Pak Bu, mau nggak kita di depan orang lain makan? Kan tidak mau. Ya, kenapa? Karena kita dilatih oleh Allah, padahal makan teh pada dasarnya boleh, tapi untuk sahur, untuk Ramadan, Allah dilarang di siang hari. Kita mau. Bahkan Pak Bu, ya, perbuatan-perbuatan yang mubah saja itu bagi orang yang bertakwa itu dia tinggalkan kalau perbuatan tersebut dikhawatirkan akan membawa kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini modal takwa inilah yang harus menjadi penguat ketika kita hendak berangkat ibadah haji. Tetapi kumaha teh cenah ibadah haji teu naon da takwa mah bakal gitunya. Nah, maka tadi iman, takwa, orang yang beriman disuruh oleh Allah saum. Dari saum ini menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi saum ini adalah hanya sekedar simbolisasi dari ibadah. Ya, artinya ibadah inilah yang menguatkan keimanan sehingga meningkat dari derajat ketakwaan. Kemudian ketakwaan ini menjadi bekal hidup bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Takwa ini menjadi bekal utama untuk melaksanakan ibadah haji. Agar apa? Agar mendapatkan derajat mabrur. Maka apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan mabrur? Mabrur itu adalah wazan maf'ul dari kata barra ya birru. Barra ya birru itu biasa kita artikan berbuat baik. Maka masdarnya itu al-birru. Al-birru itu sering kita artikan kebaikan. Tapi saya sering menerjemahkan al-birru itu adalah kebaikan yang paripurna. Sebab di urang masuk akhiran bahasa al-khair dihapuskan baik, al-hasan baik, ya, al-birru baik, kabeh we halus, gitunya, sadayana sari, gitu ya. Tetapi ternyata sebetulnya setiap perkataan itu ada penekanan tertentu. Nah, kata al-mabrur itu adalah maf'ul dari barra yang masdarnya al-birru. Berarti al-mabrur itu adalah sesuatu yang mengandung al-bir. Ya, sesuatu yang mengandung al-bir. Apa itu al-bir? Al-bir itu sering secara bahasa itu adalah katanya padangan atau hampir ada kemiripan dengan al-barru. Al-barru itu apa artinya? Daratan. Kebalikan dari al-bahru. Al-bahru lautan. Al-barru daratan.
Daratan itu sifatnya apa? Luas. Maka daratan itu adalah sifat yang luas. Maka al-barru itu artinya daratan yang berarti luas. Maka al-birru itu adalah at-tawassu' fil khair, kebaikan yang luas. Ya, kebaikan yang luas. Makanya dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 177, al-birru itu adalah laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah, atau kebajikan itu, kadang terjemahan kebajikan, bukanlah engkau menghadap ke timur dan ke barat. Antuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitab, kepada para nabi. Kemudian apa? Walakin nabi man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal. Kemudian dia mendermakan, memberikan hartanya. Wa atal mal ala hubbihi, kepada orang yang dia cintai. Zawil qurba wal yatama wal masakin wa bisabil wasaili wa fil. Dia mendermakan hartanya. Baru serta apa? Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihi idza ahadu, dan memenuhi janjinya ketika mereka berjanji. Kemudian apa? Was-sabirina fil ba'sa wad dharra, yaitu orang-orang yang sabar fil ba'sa, dalam kesulitan, wad dharra, dan kesusahan, ya. Wa hinal ba's, dan hinal ba's itu sering disebut dengan ketika perang, ya. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang betul beriman, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata albir itu dari ayat 177 Al-Baqarah itu bisa ditarik kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, albir itu adalah kebaikan yang paripurna yang meliputi baik secara akidah. Ya, man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Baik secara muamalah dan akhlakul karimah. Ini digambarkan dengan apa? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Baik secara ibadahnya digambarkan dengan apa? Wa aqama shalah wa ata zakah. Baik juga secara tadi muamalah dan interaksi sosial dan akhlak, ini ditegaskan dengan apa? Wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Dan juga tidak kalah pentingnya apa? Was-sabirin, sabar. Itulah al-birru. Jadi al-birru itu kebaikan yang meliputi semua aspek ini. Tetapi di hadis Pak Bu disingkat dan diambil inti dan ujung atau pucuk dan buahnya. Di dalam hadis disebutkan al-birru husnul khuluq. Al-birru itu adalah akhlak yang baik. Jadi al-birru itu adalah akhlak yang baik. Oh begitu macam kafe, cenah akhlak anu saya unggul, nyarios ulah bohong, gitunya. Terus naon, janji ditepati, wios tara sholat mungkin. Ya, wios tara sok musyrik oke, gitu ya. Ini pemahaman yang salah. Ya, kenapa? Karena akhlak yang mulia itu adalah merupakan buah dari akidah yang kuat dan ibadah yang baik. Nggak mungkin muncul akhlakul karimah tanpa didukung oleh apa? Tanpa didukung oleh akidah yang benar dan ibadah yang benar. Tidak mungkin. Maka Rasul itu mengambil pucuknya al-birru husnul khuluq. Makanya tadi benar nama wal ismu ma haqa fi sadrika wa karita ayat tariq alaihi. Al-birru ini Pak Bu, pangkalnya apa? Ya. Pangkalnya dari mana? Dari as-sidqu, dari kejujuran. Alaikum bisidqi, itu alatnya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawa kepada al-bir. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Itulah al-bir. Nah, al-mabrur itu adalah sifat
atau satu penyebutan untuk satu pekerjaan yang di sana itu ada unsur-unsur kebaikan tadi. Makanya kalau ditanya apa itu haji mabrur, haji mabrur itu adalah yang di dalam hajinya unsur-unsur kebaikan tadi itu ada. Kebaikan secara akidah, kebaikan secara ibadah, kebaikan secara akhlakul karimah. Makanya untuk menggapai haji mabrur itu syaratnya apa? Bekalilah dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya. Bagaimana implementasi ketakwaan itu dalam berbekal untuk haji? Maka hajinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan hajinya, Bapak Ibu sekalian tadi dihiasi dengan akhlakul karimah. Maka dalam Al-Quran fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian selama melaksanakan ibadah hajinya itu memelihara kesabaran, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Gitu ya. Dan melaksanakan manasik hajinya sesuai dengan sunnah Rasul. Khudhu anni manasikakum. Itulah implementasi ketakwaan dalam kita melaksanakan ibadah haji yang menggambarkan kebaikan sisi akidahnya, niat yang ikhlas. Kebaikan sisi ibadahnya, khudhu anni manasikakum, melaksanakan manasik sebaik mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan ajaran dan tuntutan dari Rasulullah SAW. Kemudian juga dihiasi dengan perilaku yang baik, dia bersabar dan juga memperlakukan orang lain dengan baik. Itulah syarat-syarat agar haji itu mendapatkan mabrur. Makanya cing ari mabrur teh cenah langkung tinggi mana mabrur sareng takwa. Kalau saya katakan mabrur itu adalah konsekuensi dari ketakwaan. Kalau ketakwaannya kuat, maka insya Allah amalnya menjadi mabrur. Pantesan demi haji dari pelajaran Islam. Itulah yang disebut dengan mabrur, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kata dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan haji yang mabrur itu adalah ma'alqa'ahu ala wajhil birr, yang dia laksanakan pelaksanaannya itu sesuai, atau waqa'a itu kan kena kepada apa? Ala wajhil birri, kepada semua aspek-aspek yang di sana ada al-birru. Itulah haji mabrur. Maka banyak juga yang menambahkan haji mabrur itu adalah la yukhalituhu syai'un minal ma'fani, tidak dicampuri dosa. Haji mabrur itu tandanya apa? Tandanya adalah an yarji'a zahidan fid dunya raqiban fil akhirah. Dia pulang dari haji itu semakin zuhud, ya, dalam urusan keduniaan, semakin mengharap keakhiratan. Bahasa lainnya, pulang dari haji itu lebih baik daripada sebelumnya. Upami sadar acana keimanan anak saya boleh diri itu langsung saya. Ya, akan tapi upami sadar acana teh masih sering berbuat dosa, boleh diri itu dosana berkurang drastis. Ya, makanya haji mah untuk disebut 2 kali. Kenging itu disebut haji 4 ya, 4 untuk kenging jangan disebut haji sekarang kayak sunnah lah. Sebab cara Rasul itu disebut haji Muhammad, Abu Bakar itu disebut haji Abu Bakar, ya Umar itu disebut haji Umar, ya imam muamalah al-aslu fil muamalah al-ibadah. Jadi penyebutan haji itu adalah muamalah, ya. Jadi boleh tidak? Boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau diniatkan haji itu ngarah mungkin disebut haji itu ya, meskipun katanya dulu secara sejarah, jadi penyebutan haji di Indonesia itu zaman Belanda. Jadi zaman Belanda itu, Belanda teh hayang nyirian umat-umat Islam anu tos haji, berarti dulu makan haji itu lama. Jadi haji teh lama kamu perjalanan lama di itu lama. Maka orang-orang yang berhaji biasanya di sananya itu sambil belajar, sambil ngaji kepada ulama-ulama yang ada di Mekah, di Madinah. Pulang, kita jadi ajengan, jadi kiai, bahaya dan Belanda. Cirian haji gitu ada. Tapi ternyata sebutan haji bukan di Indonesia saja, ya, di Asia Tenggara, ya, di negara Arab juga ada penyebutan haji, di Afrika ada penyebutan haji, gitu ya. Jadi itu bagian dari muamalah, ya, dan itu boleh-boleh saja.
Tapi jangan diniatkan kan mundur tadi itu untuk disebat 2 kali. Sebab kami disebat 2 kali biasanya sok tadi temannya itu saya haji gitu. Taraka masjid. Ayah bapak haji taraka masjid haji taraka masjid. Ayah bapak haji gitunya nonton anu teu bener haji cenah gitu. Nah ulah itu eta mah patokan mah eta we mulih di haji ulah disebat 2 kali hajina sakitu. Nah, Pak Bu, salajengna ya terakhir. Pak Ustaz cenah abdi mau haji. Nya. Jadi naon atuh mabrur teh hartos ka abdi. Ya. Maka Pak Bu. Jadi ternyata kata mabrur itu betul sangat identik dan dominan kaitannya dengan haji. Tetapi ternyata mabrur ini apapun amal kita, apapun ibadah kita, selama meliputi dan di sana terkandung unsur-unsur albir, maka itu bisa disebut mabrur. Ya, maka itu disebut mabrur. Jadi pami orang yang ada haji ayeuna, kan orang tos saum, orang teh jalmi iman. Diri ku Allah ku saum, janten jalmi takwa. Takwa itu janten bakal urang jadi pakaian urang. Sakana perbuatan urang anu didasarkan ku katakwaan, ieu teh janten kamabruran ka urang insyaallah. Ya, dina Al-Qur'an dina hadis ternyata selain haji yang disebut mabrur itu adalah dagang. Dan dagang itu adalah aktivitas yang sangat dominan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ayat jami anu tidak terlibat jual beli, baik pedagang, baik pembeli. Tapi macam Ustaz saya tukang dagang, tapi kan spesial. Ya, pasti spesial, nggak mungkin karena spesial. Ya, berarti kita itu terlibat dalam aktivitas jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ternyata jual beli ini disebut mabrur dalam itu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab. Rasul, kasab apa yang paling baik? Ya, jadi kasab berbahasa Sunda, tidak bahasa Arab ternyata. Jadi usaha apa yang paling baik itu? Mencari rezeki itu dengan cara apa yang paling baik? Ternyata Rasul menjawabnya dua. Kata Rasul, amalur rajuli biyadihi. Karya seseorang dengan tangannya. Jadi kalau kita menghasilkan sesuatu karena kerja diri sendiri, pekerjaan kita bukan pekerjaan orang lain, itu mulia. Dan kata Rasul menegaskan, sebetulnya dagang masuk di sana, tapi Rasul tegaskan, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli mabrur di mana? Di Mekah, balik haji, jangan. Ya, jual beli yang mabrur itu adalah yang di dalam jual beli tersebut ada unsur-unsur kebaikan. Yang di dalam jual beli tersebut ada nilai-nilai akhlakul karimah yang menggambarkan pelaku jual beli tersebut adalah orang yang beriman, yang akidahnya kuat dan ibadahnya bagus. Pak udah betul tertinggal ke orang teh sholatna, tertinggal ke orang teh zakatna, kadang-kadang ningali cing orang keur dagang kumaha dagangna, kan gitu. Ya, ieu mah kumaha cenah Pak Haji teh dagang teh, ari nu saya disiapkeun dulu, nu awan disiapkeun jahanam. Ada pasal mereka bumi gini cenah awan di lebat baik teh. Teh teu mabrur dalam hidup. Ya, maka jual apa dalam hadis lain ini gambaran haji yang mabrur, yang haji itu ternyata di dasar apa? Di gambaran dagang yang mabrur dan yang dagang itu digambarkan dengan bagaimana pedagangnya itu menjaga nilai-nilai akhlakul karimah yang merupakan buah dari ibadah dan akidah yang baik. Gitunya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bai'an itu bukan dua orang penjual, tapi penjual dan pembeli. Jadi dua orang yang bertransaksi jual beli itu bil khiyar, mempunyai hak pilih. Ma lam yatafarraqa selama belum terpisah. Maksudnya apa? Orang transaksi masih di majelis, orang salah satu penjual dan pembeli itu masih boleh membatalkan akadnya. Tapi saya tak dimaksud kesimpulan dengan ayatnya. Kan itu nasihat Nabi, ya. Fa'in sodaqo wa bayyana. Fa'in sodaqo wa bayyana. Kalaulah kedua orang ini penjual dan pembeli sodaqo, dua-duanya jujur. Wa bayyana dan dua-duanya terbuka. Jadi jujur, tidak berbohong. Wa bayyana dan menjelaskan apa adanya, baik penjual baik pembeli. Maka kata Nabi, burika lahuma fi bai'ihima,
maka akan diberikan keberkahan di dalam jual beli mereka. Tetapi wa in kadzaba wa katama, kalau dua-duanya bohong atau salah satunya bohong, wa katama dan menyembunyikan sumput salibun, anu halus diukur, menghanap di apa, inu goreng kita sumput gitu ya. Maka kata Nabi, muhiqat barakatuhuma, akan dihapus keberkahannya. Begitu rumah betul, yaitu jual beli yang didasari oleh kejujuran dan keterbukaan. Daetan biasanya, so, ya, saurna cenah rumus tukang dagang, bohong. Jadi anu rumus wajib bohong itu dua sih, kayak ini tukang dagang, kedua politisi. Ya, jadi Pak Guru kan, kami ayah kapungkur, caleg, capres, kemudian calon gubernur, calon bupati janji, terus nanti janji nanti dibuktikan, lain lepat anjir, apa kurang percaya. Nah, udah biasa, arahnya nama jualan waduk, gitu ya. Terus hijau Pak Guru, sana itu punya, ayah bagus, ayah mau jujur aja. Misalnya gitu, sakti, kita mah fakta gitu ya, sakti, gitu ya. Sarang anu jujur teh, sok sarjanteng deh, gitu ya. Ada ngomong ya tadi, gitu. Itu, ada anu jujur ya hese lah gitu, kan nggak mau pulang apa seperti gitu, ya. Terus ini deh, seorang sok ngomong ke sana, dagang, ya, hese cenah pedagang, gitu ya, gitu ya, memang gitu. Ya. Nah itulah Pak Bu, maka di dalam dagang itu jagalah kejujuran, jagalah keterbukaan. Nabi datang ke pasar, tempat ayat tukang korma. Kan korma telu saya mah tulusnya, saya sudah bahasa. Nah gitu bahasa mah gampang Bu. Makanya bahasa mah tetap sok disimpan di dalam kulkas, gitu ya. Nabi melihat tukang korma itu korma biru nama pada sapi, tarus gitu. Lawatkeun pandangan Nabi teh ka handap. Ternyata korma lu dihandap apa asuh bade baru. Saur Nabi kata tukang korma, kenapa engkau tidak jadikan yang di bawah itu di atas, biar terlihat sama orang yang membeli. Sampai Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna, siapa orang yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Apa Bu? Jadi ternyata anu mabrur teh sanes kumpul haji, tatapina jual beli. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya amal apapun yang kita lakukan, di sana ada wujuhul birri, segi-segi kebaikan, baik akidahnya, ibadahnya, dan nampak dalam akhlakul karimah. Itulah pekerjaan yang mabrur, dagang sekalipun. Ya, maka Pak Bu, jamaah haji, saudara itu kasih jaminan, anu sakadar deui insyaallah angkatna kaping 22. Mudah-mudahan tadi perobihan 22 ming ya. Tabu 7 di angkat di Sulaiman. Nah, jadi tidak kan kabupaten. Sebenarnya tabu 7 tapi kempal di tabu 5. Kalau pasangannya berarti satu acara itu lebih itu. Ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan jamaah haji yang mengangkat dia dibekalan ku Allah bekal ketakwaan anu dia. Ya, senantiasa ngalaksanakeun ibadah semaksimal mungkin, oge sagala rupi naon permasalahan anu dipayungan dina haji, cing aya jalan solusina. Tadi kan doa Nabi zawwa Allahu taqwa wa ghafara dzamba wa yassara Allahu khairu haitsu ma kunta. Terus mulih jantan haji anu mabrur. Urang Pak Bu anu tahun dia kita ngalaksanakeun haji, boh anu parantos haji, boh anu teu acan haji, cing tiasa naon tal kamabruran ieu. Sabab kamabruran ieu urang tiasa dihonta syaratna tadi keimanan urang anu ku Allah ditingkatkeun janten katakwaan, ieu ku urang oge dibiar sehingga janten dadasar karena segala rupi aktivitas urang, sehingga aktivitas urang naon wae boh eta ibadah, boh eta muamalah, salami di dunia aya nilai-nilai albir, maka itu akan bernilai mabrur. Mabrur Pak, insyaallah surga jaminanana. Tah ieu panginten anu biasa kaatikeun
mudah-mudahan jangan bekal khususnya ka jemaah anu bari melaksanakan ibadah haji anu sekadar dilepas secara resmi ku PC oge umumna kaluaran sadayana oge sekadar deui bari aya cenah pelantikan H2KM teh himpunan haji koron manazil maksudna ieu mah kanggo alumni nya kabul mah KPIH asisten namina koron manazil ayeuna mah namina KPIH versi koron manazil mah jaman nami ikatan alumni eta alumni koron manazil naon tujuanna tina ikatan alumni ieu teh geus bakal dijelaskeun ku ketua HKM nya mungkin intina mah aya anu langkung sesah tibatan naon kamaburan naon ngajagi kamaburan. Nah maka ikatan alumni teh hiji upaya pikeun sami-sami ngajagi kamaburan ibadah. Bapak Ibu anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala sakitu panuntun anu biasa diatur atau mohon juga sadaya pasanana dan hapunten juga bagi kakiranana mudah-mudahan dan salamina aya dina pangantayuan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.